Oke, halo semuanya, selamat malam. Ini kita masuk ke pertemuan yang keempat ya seharusnya ya. Pertemuan keempat, Rabu 16 Februari 2022 ya. Jadi, kemarin kok nggak salah awalnya kita bahas suku banyak, kemudian limit turunan integral, ya, pas ya pertemuan keempat ya. Jadi ini kita bakalan bahas tentang yang namanya integral. Jadi integral itu disebut sebagai anti turunan. Jadi kebalikan dari turunan. Jadi kalau kita lihat contohnya yang ini ya, yang pertama ini kan dia dalam bentuk kuadrat. Jadi pertama untuk menyelesaikannya, ini kita kuadratkan dulu. Ya, ini kalau dikuadratkan dia jadi 4x pangkat 2. Kemudian dikurang 2AB ya, berarti 2AB ini coret-coret ini jadi kurang 2, ditambah dengan 1/4 X kuadrat DX. Kita naikkan dulu ke atas, jadi ini jadi 4X kuadrat kurang 2, ditambah dengan 1/4 X pangkat min 2, jadi X-nya kita naikkan dulu. Kalau minggu lalu kita bahas turunan, turunan itu gimana? Turunan itu kan pangkat tarik ke depan, tulis ulang, pangkatnya dikurangi 1. Ya. Kalau integral gimana? Integral adalah anti turunan, kebalikannya. Jadi gimana caranya? Kalau kemarin pangkatnya diturunkan dulu, kalau ini pangkatnya ditambah 1 dulu. Ya, kalau kemarin pangkatnya dikurang kan, jadi sekarang pangkatnya ditambah 1. Jadi kalau integral itu adalah pangkat ditambah 1, kemudian dibagi dengan pangkat yang baru. Itu integral. Kalau dia tidak punya X, itu langsung kasihkan X aja kalau di integral. Oke. Kemudian ini juga sama, pangkat ditambah 1. Minus 2 kalau kita tambah 1 jadi min 1, kemudian dibagi pangkat yang baru. 1/4 dibagi min 1. Berarti jadi min 1/4 ya. Dia jadinya adalah min 1/4. Tinggal plus C. Nah, selesailah seperti ini. 4/3 X pangkat 3 kurang 2X kurang 1/4X plus C. Jadi kalau kita lihat pilihannya, ini yang paling sesuai adalah yang D. Kalau ditulis dalam bentuk rumus seperti ini ya rumusnya ya. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk rumus. Jadi pangkatnya ditambah 1 dulu, kemudian dibagi dengan pangkat yang baru. Oke, kita coba yang lain lah ya. Misalnya integral. Misalnya aja 2/3 X akar X tambah 4X dx misalnya ya. Ini sebenarnya adalah 2/3 dari X pangkat 3/2 ditambah dengan 4X dx. Nah, jadi kalau jumpa yang seperti ini gimana? Pangkat harus ditambah 1 dulu. Jadi 3/2 tambah 1 jadi 5/2. Kemudian dibagi pangkat yang baru kan, berarti kita mau bagi 5/2. Sama aja dengan kali 2/5 ya. Jadi kalau terlalu sulit untuk tulis per di bawah, boleh kita kali tapi jadi seperpangkat. Pangkatnya 5/2, ininya jadi 2/5. Oke, kemudian yang seperti ini pangkat ditambah 1 jadi pangkat 2 dibagi pangkat yang baru plus C. Ini jadi 4/15 X kuadrat akar X ditambah dengan 2X kuadrat plus C. Jadi ingat cara integral, pangkat ditambah 1 dulu, kemudian dibagi dengan pangkat yang baru. Jadi ini pangkatnya harus ditambah 1 terlebih dahulu. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Contoh berikutnya, ini juga ada integral. Nah, jadi di sini ada bentuk integral fx dx itu menghasilkan 1/4 ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Gini, dari sini kemari itu diintegral. Dari sini kemari itu diturunkan. Nah, jadi kalian harus tahu gini. Jadi dari sini kemari diintegral, kalau ini kemari berarti diturunkan. Berarti fx itu sebenarnya adalah turunan dari hasil yang di sini. Berarti fx itu adalah 2/4 ax ditambah dengan b. Inilah fx.
Ya, jadi ingat ya, ini kemari diintegral, ini kemari diturunkan. Jadi fx itu adalah 2/4, 2-nya dari mana? Karena pangkat turun. 2/4 AX pangkat 2 tambah B. Ya. Nah, jadi di sini udah diketahui FA itu adalah A tambah 2B per 2 ya. FA ini kalau kita masukkan berarti jadi setengah A kuadrat ditambah dengan B. FA dari soal diketahui adalah A tambah 2B per 2. Ini sama dengan setengah A kuadrat ditambah dengan B. Ini setengah A tambah B sama dengan setengah A kuadrat tambah B. B sama B habis. 0 sama dengan setengah A kuadrat dikurangi setengah A. Tarik keluar setengah A-nya, A kurang 1. Berarti A-nya adalah 1. Karena kan dia bilang A-nya bukan 0 ya. Berarti A-nya 1. Setelah A-nya 1, kemudian dia bilang FB-nya adalah 6 ya. FB 6. FB itu kalau kita masukkan berarti jadi setengah AB tambah B sama dengan 6. Kita udah dapat A-nya 1, berarti setengah B ditambah dengan B sama dengan 6. Berarti 3/2B sama dengan 6. Coret-coret. B sama dengan 4 ya. B-nya 4. Kalau gitu berarti Fx itu adalah setengah AX ditambah B. A-nya kita dapat 1, kemudian B-nya kita dapat 4. Berarti ini jawabannya adalah setengah X tambah 4. Berarti kalau dilihat-lihat seperti ini sama sekali kita nggak pakai integral ya, justru pakai turunan ya. Yang pasti turunan dengan integral itu saling berhubungan ya. Integral itu adalah anti turunan, kebalikan dari turunan. Ini contoh yang kedua. Ini masih yang biasa. Nanti ada yang namanya teknik integral. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, kalau yang seperti ini mau gimana ini? Dia kalau dalam bentuk pembagian itu nggak bisa diintegral. Jadi dia harus dalam bentuk tambah kurang baru bisa diintegral. Jadi yang seperti ini gimana? Yang ini coba kita rasionalkan dulu lah ya. Kita coba rasionalkan dulu. Berarti kita kalikan dengan 1 kurang akar X per 1 kurang akar X dx. Maka diperoleh ini jadi 3, 1 kurang X dikali 1 kurang akar X. Nah, yang bawah ini jadi 1 kurang X kalau dikalikan kan. Nah, ini coret, coret. Berarti ini jadi 3 kurang 3 akar X. Nah, udah seperti ini baru boleh diintegral. Jadi dia hanya bisa diintegral kalau dia terpisah satu persatu seperti ini. Berarti ini pangkat ditambah 1 ya. Kalau dia tidak punya X, diintegral langsung kasih X aja. Kalau ini berarti kan akar itu pangkat setengah. Pangkat tambah 1. Berarti setengah tambah 1, 3/2. Dibagi pangkat yang baru. Boleh kita bagi 3/2 atau kali 2/3 aja ya. Plus C. Berarti jadi 3X kurang 2X pangkat 3/2 tambah dengan C. Ini jadi 3X kurang 2X akar X plus C. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Jadi ingat pangkat ditambah 1, kemudian dibagi pangkat yang baru atau boleh kali seperpangkat juga boleh. Jadi kita boleh ambil koefisiennya dibagi dengan 3/2 atau ambil koefisiennya kalikan dengan seperpangkatnya. Makanya 2/3 dia jadinya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Ini untuk integral tak tentu fungsi trigonometri ya. Jadi trigonometri juga bisa diintegralkan ya. Jadi kalau kemarin kita belajar turunan sin jadi cos, ini semua kebalikannya sih. Ini semua kebalikannya. Jadi cos itu jadi, kalau cos itu diintegral jadi sin itu diintegral jadi min cos, secant kuadrat jadi tangen, kosekant kuadrat jadi min kotangen, tangen secant jadi secant, kotangen kosekant jadi min kosekant. Nah, terus kalau dia ada ininya ya, ada koefisiennya di sini dia jadi seper. Kalau kemarin kalau turunan ya, kalau kita jumpa turunan kemarin kan kalau misalnya jumpa sin 2x tambah 3 ini kan jadinya y aksennya ini adalah 2 cos 2x tambah 3. Ini kan dia jadi 2 ya. Nah, kalau integral dia terbalik. Jadi kalau misalnya sin 2x tambah 3 diintegral
ya, dx, ini justru jadinya adalah setengah. Ya, tapi sin diintegral jadi min cos ya, berarti jadi min setengah cos 2x tambah 3. Dia justru jadi seper ya kalau diintegral. Kalau diturunkan 2x ini jadi 2 di depan, kalau diintegral 2x ini justru jadi setengah. Oke? Nah, jadi ini rumus-rumusnya wajib dihafal sih. Nah, kemudian ini ada identitas trigonometri ya. Bagian-bagian trigonometri ini kadang-kadang sering dipakai. Karena kalau misalnya kita jumpa sin kali cos, ya sin kali cos itu nggak bisa diintegral. Jadi kita harus ganti dulu. Ganti menjadi apa? Sin kali cos itu kita ganti sehingga dia jadi bentuk penjumlahan. Itu baru bisa diintegral. Jadi di sini untuk integral trigonometri kita butuh identitas trigonometri sama rumus-rumus trigonometri yang dipelajari di SMA kelas 1 dan kelas 2. Oke. Kemudian ada berikutnya teknik integral ya. Jadi teknik integral di sini ada 3 teknik. Jadi tadi kita bilang kan kalau dalam bentuk bagi, dalam bentuk kali, dalam bentuk pokoknya kali sama bagi itu nggak bisa diintegral. Itu harus menggunakan teknik. Di sini ada 3 teknik untuk integral. Ada satu teknik namanya metode substitusi aljabar. Ini hanya bisa dipakai apabila apabila itu kita jumpa bentuknya seperti ini ya. Kalau yang substitusi aljabar itu hanya bisa kita pakai apabila kita jumpa di sini misalnya ini adalah seperti inilah rumusnya. Jadi ada hubungan antara turunannya. Jadi ada turunannya di sini. Jadi dia kalau punya satu fungsi ya di mana turunannya juga ada di sini itu bisa pakai substitusi aljabar. Oke. Kalau yang parsial ini syaratnya ini kan dia harus bisa dibagi jadi 2 bagian nanti. Dia harus bisa dibagi jadi 2 bagian di mana yang satu bagian itu harus bisa diturunkan sampai 0. Kemudian yang satu bagiannya lagi itu nanti harus diintegral. Nah, kalau misalnya mau pakai substitusi trigonometri, itu biasanya kita jumpa bentuk yang seperti ini. Jadi ada jumpa bentuk A kuadrat kurang X kuadrat, kemudian A kuadrat tambah X kuadrat kurang A kuadrat. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya substitusi trigonometri. Kita tes ke soal aja ya. Nah, jadi di sini, ini kan pasti tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, jadi ini dalam bentuk perkalian. Gimana cara mengintegralkan bentuk seperti ini? Lihat, apakah ada turunan dari si X pangkat 3 kurang 1 ini? Jadi kita tes dulu turunkan ini. Yang ini kita tes turunkan. X pangkat 3 kurang 1 ini. Kita turunkan. Jadi apa kalau diturunkan? Kok ini kita anggap U? Maka U aksennya itu adalah 3X kuadrat. Ada nggak 3X kuadrat di soal ini? Ada. Di bagian depan ini. Ini ada 3X kuadrat. Karena ini sebenarnya adalah 3 kali 3X kuadrat. Jadi ada turunannya. Jadi kalau ada turunannya, kita bisa pakai teknik substitusi aljabar. Caranya gimana? Untuk caranya itu ada 2 metode. Ya. Metode pertama itu pemisalan, metode kedua itu langsung dipaksa. Biasanya kita kerjainnya kan pakai paksa ya. Kalau yang kalian udah SMA 3, ya kan kita udah biasa kita paksa. Jadi kalau misalnya turunannya ada di sini, yang bagian belakang ini langsung kita ganti menjadi X pangkat 3 kurang 1. Ya, dulu kita buat seperti ini. Yang ini kita paksa jadi X pangkat 3 kurang 1, kemudian kita turunkan ke bawah 3X kuadrat ya. Nah, ini coret-coret berarti sisa integral 3 ya. 3 akar X pangkat 3 kurang 1 D X pangkat 3 kurang 1. Di mana kalau ini sudah sama ya, yang mau diintegralkan dengan yang di belakang sini sudah sama, cara integralkannya gimana? Cara integralkannya biasa. Pangkat ditambah 1 ya, berarti jadi 3/2 dibagi dengan pangkat yang baru. Atau dikali dengan seperpangkatnya, plus C. Nah, jadi seperti ini dia. 2X pangkat 3 kurang 1 akar X pangkat 3 kurang 1 plus C. Jadi gini, aku mau kasih contoh, misalnya ya, misalnya.
Kalau aku jumpa integral sin X dx, ya, sin X dx. Ini kalau diintegralkan kan jadi min cos X plus C. Oke, itu kalau sin X dx. Jadi selama dia dx, kita integralkan si sin ini berdasarkan dengan rumus yang ada. Tapi kalau misalnya kita jumpa integral sin X d sin X, yang di sini sama dengan yang di sini, maka cara integralkannya adalah pangkat ditambah 1 dibagi pangkat yang baru. Jadi apabila yang di sini dan yang di sini sama, maka cara integralkannya itu adalah pangkat ditambah 1 dibagi dengan pangkat yang baru. Nah, di sini kita jumpa ini sama ini, kan sama. Jadi kalau ini dengan yang ini sama, berarti cara integralkannya gimana? Pangkat ditambah 1. Berarti setengah ditambah 1 jadi 3/2. Kemudian dibagi pangkat yang baru atau boleh dikali dengan seperpangkat. Ya, boleh bagi pangkat yang baru atau kali seperpangkat. Suka kalian lah, lebih suka gimana. Soalnya kalau aku bagi kan berarti 3 dibagi 3/2. Aku rasa terlalu ribet tulis seperti ini. Jadi aku ganti dengan 3 dikali dengan 2/3. Jadi dikali dengan 1/pangkat. Atau kebalikan dari pangkatnya. Nah, ini yang substitusi aljabar ya. Jadi substitusi aljabar itu hanya bisa dipakai apabila ada turunan dari fungsi yang berada di dalam akar, yang berada di dalam pangkat, atau kalau kita bagi dia jadi 2 bagian, karena kan perkalian ya. Jadi kalau kita bagi dia jadi 2 bagian, bagian yang lebih rumit itu apabila diturunkan, ada turunannya di luar, nah itu boleh pakai substitusi aljabar. Ya, jadi pokoknya kalau ada turunannya. Kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya, kalau kita lihat, ini mau pakai teknik apa ya? Jadi kita tulis dulu di sini. Yang lebih rumit itu kan 2 kurang X pangkat 3 ya. Kalau kita turunkan, ya kita misalkan 2 kurang X pangkat 3 ini adalah U. Kalau aku turunkan, ini jadi min 3x kuadrat dx ya, karena kan variabelnya x sama dengan du. Ada sih x kuadrat, tapi ada sisa x pangkat 3. Nah, ini juga bisa. Ya, ini juga bisa pakai substitusi aljabar tadi. Tapi ini kalau kita pakai cara yang tadi, pakai paksa, ini sedikit rumit. Jadi kalau yang seperti ini gimana? Kalau yang seperti ini lebih bagus sih dimisalkan. Jadi kalau yang tadi, kita balik lagi ke yang tadi. Kalau yang tadi aku mau kerjakan pakai pemisalan, gimana dimisalkannya? Oke. Kalau misalnya aku mau kerjakan ini pakai pemisalan. Berarti kita misalkan yang rumit ini jadi U. Berarti kita misalkan X pangkat 3 kurang 1, ini adalah U. Kita turunkan 3x kuadrat dx karena variabelnya x itu adalah du. Kemudian kita substitusi kemari, ini jadi 3 kali 3x kuadrat akar x pangkat 3 kurang 1 dx. Di mana x kuadrat, ya, si x kuadrat ini, 3x kuadrat sama si dx ini bisa diganti jadi du. Oke, ini diganti jadi du. Kemudian 3-nya tetap, baru yang ini, tadi kan kita misalkan U, berarti jadi akar U. Kalau gini, berarti ini integral 3U pangkat setengah DU. Cara integral gimana? Pangkat ditambah 1, berarti jadi pangkat 3/2. Kemudian dibagi pangkat yang baru atau kali dengan 1/pangkatnya. Plus C. Nah, sama aja sih jadinya sih. U akar U plus C, cuman ini pakai pemisalan. Jadi X pangkat 3 kurang 1 akar X pangkat 3 kurang 1 plus C. Berarti yang ini dapatnya yang C ya. Nah, yang ini
juga sebenarnya bisa, tapi lebih baik pakai pemisalan. Karena kalau kita langsung mau pakai metode yang tadi yang paksa, ini agak rumit untuk mengganti karena ini X pangkat 5. Jadi ini kita misalkan, berarti jadi min 3X kuadrat dx adalah du. Jadi ini kita pecah, berarti ini kan X pangkat 3 dikali dengan X kuadrat 2 kurang X pangkat 3 di pangkat setengah dx ya. Di sini yang bisa diganti, si X kuadrat dx ini bisa diganti. X kuadrat dx ini. Diganti jadi apa? X kuadrat dx ini bisa diganti jadi min 1/3 du. Jadi kita ganti, dia akan menjadi integral X pangkat 3-nya gimana? Kalau sesuai dari sini, 2 kurang U adalah X pangkat 3. Jadi X pangkat 3-nya kita ganti jadi 2 kurang U. Kemudian yang ini tadi U, berarti ini U pangkat setengah. Lanjut X kuadrat dx-nya diganti jadi min 1/3 du. Kita kali masuk berarti jadi min 2/3 U pangkat setengah ditambah dengan 1/3 U pangkat 3/2. Nah, baru kemudian diapain? Kemudian diintegralkan. Cara integralkannya gimana? Pangkat ditambah 1 dibagi pangkat yang baru atau dikali dengan seperpangkat. Berarti 2/3 juga. Pangkat ditambah 1. Kemudian dibagi pangkat yang baru atau dikali dengan seperpangkat. Plus C. Nah, sampai di sini, ini kita harus sederhanakan. Ya, jadi harus disederhanakan. Ini di sini 9, di sini 15. 9, 15, 45 ya. Berarti ini kita kali 5 jadi min 20. Ya, min 20. U pangkat 3/2 per 45 ini. Yang ini jadinya kali 3. 6/45 U pangkat 5/2 plus C. Kita tarik keluar, yang ditarik keluar itu berarti minus 2/45 ya. Nah, kita tarik keluar juga U pangkat 3/2-nya. U pangkat 3/2 berarti sisanya yang depan ini sisa 10, yang belakang ini sisanya min 3. Karena kan kita tarik keluar negatif 2, berarti ada min 3 ya, karena kan dikalikan 6. Kurang 3, U pangkat 3/2, ini 5/2, berarti masih ada sisa 1 biji U lagi, plus C. Jadi min 2/5, U pangkat 3/2, ini jadi 10 kurang 3U. U-nya tadi adalah 2 kurang X pangkat 3, plus C. Berarti jadi 2/45. Ini jadi tadi U-nya apa ya? 2 kurang X pangkat 3 pangkat 3/2. Ini kalau dihitung 3X pangkat 3 ditambah dengan 4 plus C. Nah, memang integral agak rumit sih yang kayak gini sih. Jadi terakhir harus disederhanakan, ditarik keluar lagi. Jadi ini semua yang aljabar ya. Jadi aljabar itu bisa pakai paksa, bisa pakai misal. Kalau yang paksa itu biasanya apabila soalnya agak sederhana. Turunannya langsung nampak ada di situ. Tapi kalau yang enggak, kita terpaksa harus misalkan. Itu lebih gampang dilihat. Tapi untuk beberapa anak yang kelas 12 ini ya, yang kemarin integralnya udah apa, harusnya bisa pakai paksa sih yang ini. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, yang ini udah pasti tidak bisa pakai cara yang tadi. Kenapa? Karena aku rasa yang lebih rumit itu kan adalah yang bagian yang depan ya. Yang depan, yang bawah. Yang bawah ini adalah X tambah 2 dipangkat dengan min setengah berarti ya. Ini yang lebih rumit. Ini kalau aku turunkan hasilnya 1. Ini di luar apa lah ini kan. Nah, jadi kalau jumpa yang seperti ini gimana? Kalau jumpa yang seperti ini, kita kan ada 2 teknik yang lainnya. Bisa pakai parsial, bisa pakai trigono. Cuman kalau mau pakai trigono, itu kan pakai pemisalan. Pemisalannya itu biasa bentuknya itu adalah A kuadrat kurang X kuadrat. X kuadrat kurang A kuadrat. Atau A kuadrat tambah X kuadrat. Kalau aku lihat bentuk yang dalam sini, seharusnya tidak perlu dimisalkan. Nah, aku gunakan parsial di sini.
Jadi integral parsial itu kita bisa pakai ya tabel T ini. Kayak T seperti ini. Jadi kita bagi dia jadi dua bagian. Bagi jadi dua bagian seperti ini. Nah, ini kan terdiri dari dua. Yang lebih simple itu letakkan di sebelah kiri. Nah, yang rumit ini kita letakkan di sebelah kanan. Ya, yang kiri diturunkan, yang kanan diintegral. Cara turunkan gimana? Biasa aja sih, diturunkan berarti jadi 2x tambah 3. Ini jadi 2, kemudian jadi 0. Memang syarat supaya dia bisa pakai parsial, yang sebelah kiri ini diturunkan memang harus sampai 0. Karena kita akan stop ketika dia sudah 0. Jadi kalau tidak bisa diturunkan sampai 0, itu yang pasti nggak bisa pakai parsial. Jadi parsial itu syaratnya diturunkan harus bisa 0. Nah, kemudian yang ini gimana? Yang ini ya diintegral lah. Pangkat ditambah 1, berarti jadi pangkat setengah. Dibagi pangkat yang baru, berarti jadi 2 lah ya. Nah, ini juga sama. Pangkat tambah 1. 3/2, berarti ada 2/3. 2/3 kali 2, 4/3. Kemudian pangkat tambah 1 lagi, 5/2, berarti 2/5. 8/15. Nah, seperti ini ya jadi. Jadi kalau dalam bentuk seperti ini, integral yang sederhana kalau dalam bentuk AX tambah B pangkat N dx, ini boleh langsung diintegralkan menjadi 1/N tambah 1 kali 1/A kali AX tambah B pangkat N tambah 1 plus C. Yang boleh diintegralkan langsung yang dalam bentuk AX tambah B ya. Jadi yang seperti ini boleh diintegralkan langsung. Nah, jadi setelah kita turunkan sampai 0, setelah ini kita integralkan. Caranya berikutnya gimana? Kita kali dia, kali silang seperti ini. Silang kemari, ini kali kemari. Nah, penghubungnya adalah pos, ini kali kemari. Min, kemudian lanjut di sini pos. Misalnya kalau ada lagi nanti pos min lah terus sampai bawah. Berarti ini kita kalikan 2x kuadrat tambah 3x kurung akar x tambah 2 kemudian dikurang 4/3 2x tambah 3 x tambah 2 pangkat 3/2 kemudian tambah 16/15 x tambah 2 pangkat 5/2. Oke, kita masukkan angka 2 sama 0. Jadi ini angka ini adalah integral tertentu. Ya, ini adalah integral tertentu di mana kita mau masukkan angka yang atas dulu baru dikurangkan yang bawah ya. Jadi masukkan 2 sebagai X, kita masukkan 2. Ini kalau kita masukkan 2 berarti ini jadi 4 tambah 6 akar 4 kurang 4/3. Ini jadi 4 tambah 3 4 pangkat 3/2 tambah 16/15. 16/15 ini 4 pangkat 5/2. Nah, setelah masukkan 2, kita masukkan 0 di sini. Ya, atas kurang bawah. Masukkan 0 ke X-nya. Yang depan sini ini jadi 0. Yang ini enggak ya, karena itu ada tambah 3-nya. Ini tambah 3 berarti 4/3 kali 3, 2 pangkat 3/2, tambah 16/15, 2 pangkat 5/2. Oke, ini mau kita sederhanakan dulu. Agak repot ya. 10, 20. 10, 20, 40 ini jadinya. 40 kurang 7. Ini 4, 16. 16 kali 2, 32. Ya, berarti 4 akar 4, 8 kali 7 kali 4. 224/3 ditambah 16 kali 2 kali 16, 512/15. Oke, dikurang yang belakang. Ini menjadi min 8 akar 2 ditambah 2 pangkat 2. 4. 4, 6, 4/15 akar 2. Kita samakan penyebut dulu, semuanya jadi 15 ya.
40 kali 15, 600, 1120. 1120 tambah 512. Ini jadi min 8/15. Yang belakang 8 kali 15, 120 tambah 56/15 akar 2. Kita tarik keluar 8/15 berarti sisa 7 akar 2 dikurang dengan 1. Wah, ngerjain satu soal ini aja lumayan lama ya. Nah, jadi ini menggunakan teknik integral parsial. Jadi kalau parsial dia seperti ini. Oke. Nah, lanjut lagi berikutnya. Jadi ingat ya, kalau ada angka itu mau dimasukkan ya ke hasil integralnya. Masukkan yang atas dulu, baru kemudian yang bawah. Untuk minggu depan ya, kita bakalan bahas trigono ya. Minggu depan kita bahas trigono. Terus untuk tugas yang minggu lalu, untuk yang limit itu ya, kan udah ada itu jawabannya di grup, itu udah kucek, itu udah benar ya. Jadi kalian boleh cocokkan juga jawabannya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ternyata yang teknik pakai substitusi trigonometri itu ternyata contohnya nggak ada kemasukan ya. Nggak ada. Kita tambah satu slide aja, kita kasih contoh sederhana aja. Oke, kita kasih contoh sederhana. Ah, kalau yang mau pakai substitusi trigono itu bentuknya itu kira-kira seperti ini. Jadi bentuknya itu adalah 1 per ya 2x akar x kuadrat kurang 4 misalnya aja ya. Nah, loh, ini kenapa nggak pakai yang aljabar aja? Karena ini kalau aku turunkan kan 2x. Iya, ini diturunkan memang 2x, tapi yang di sini ini bukan 2x. Ini adalah 1/2x. Jadi ini nggak bisa pakai aljabar. Nah, kalau dilihat bentuknya ini kan x kuadrat kurang 2 kuadrat. Berarti bentuknya sama dengan x kuadrat kurang a kuadrat. Kalau bentuknya seperti ini, kita bisa misalkan. Misalkan x-nya menjadi ya, bentuk x kuadrat. Berarti sekan kuadrat kurang 1. Kalau yang tambah itu 1 tambah tangen. Kalau yang a kuadrat kurang ini itu sin. Nah, ini dimisalkan menjadi a secant x. Ya, atau secant theta. Mana boleh x lagi ya, karena kan udah kita misalkan. Secant theta. Dari mana aku tahu ini mau diganti jadi a secant theta? Lihat bentuknya ini tadi. Nah, kalau bentuknya yang seperti pertama ini diganti jadi a sin theta, yang ini a secant theta. Oh, secant theta yang ini terbalik ya, ini harusnya a tan theta ini ya. Tambah kan? Kalau tambah harusnya tangen. Ini harusnya tan theta, yang ini hasilnya baru a secant theta. Nah, ini ada kesalahan ya di sini ya. Nah, kalau yang ini secant kurang 1 baru hasilnya nanti tangen. Nah, ini baru benar. Oke, ya berdasarkan bentuknya. Jadi di sini kita ganti, berarti X itu menjadi A-nya adalah 2 secant theta. Nah, setelah pemisalan, langkah selanjutnya apa? Diturunkan. Ini diturunkan di X. Kemudian secant itu kok turun jadi apa? Jadi secant tangen. Nah, kita masukkanlah dia kemari. Berarti integral 1/2. X itu apa? X itu 2 secant theta, berarti kali 2 secant theta. Akar, secantnya itu tadi 4 ya, 2 ya, berarti ini jadi 4 secant kuadrat theta dikurang 4, dx-nya kita ganti jadi 2 secant theta tan theta d theta. Oke, kemudian ini kalau mau coret dulu boleh coret-coret lah ya. Ini 1/2 secant theta, ini 4-nya kita tarik keluar, dia jadi secant kuadrat theta kurang 1. Di mana sesuai dengan identitas trigonometri,
ya. Sekant kuadrat kurang 1 itu adalah tangen kuadrat. Jadi tangen kuadrat kalau diakar, nanti dia jadi tangen. Ini jadi integral 1/2 sekant theta kali 2 tan theta kali dengan sekant theta tan theta d theta. Coret, 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 coret. Jadi 1/4 ya. Karena integralkannya terhadap theta, ini hasilnya jadi 1/4 theta plus C. Tapi jawabannya nggak boleh dalam theta. Ya, jawabannya harus dalam X. Dari sini kita gantinya. Berarti X/2 itu adalah sekant theta. Maka theta itu adalah arcus sekant dari X/2. Arcus ini sama dengan fungsi inverse. Jadi contohnya ya, kalau misalnya kita jumpa sin 30 adalah setengah. Ya, ini berarti sin inverse dari setengah adalah 30 atau namanya arcus sin setengah. Ini 30. Jadi ini penulisannya. Oke, jadi itu sama dengan fungsi inverse. Jadi harus kita kembalikan dia dalam bentuk jawabannya X, nggak boleh theta. Karena theta itu kan pemisalan kita. Berarti ini jadi 1/4 arcus sekant X/2 plus C. Nah, seperti ini. Ini yang substitusi trigonometri. Jadi integral itu punya 3 teknik. Lanjut berikutnya. Integral bisa digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva. Ya, integral itu bisa digunakan untuk menghitung luasnya. Jadi caranya gimana? Jadi kalau bentuknya yang pertama ini, ya kita mau hitung luas daerah dari A sampai B, berarti A sampai B itu sebagai batasannya. Kemudian persamaan kurvanya kita integralkan terhadap dx. Nah ini nanti dapat. Nah kalau daerahnya di bawah sumbu X, ya kalau di bawah sumbu X itu jadi minus. Karena kalau enggak kita hitung nanti jawabannya pasti negatif sih, jadi mau taruh minus. Ini kalau dia terhadap dx ya. Nah, kalau dia terhadap dy, jadi itu kita bisa integralkannya terhadap variabel x atau variabel y. Kalau terhadap y kanan positif, yang kiri yang harus taruh negatif. Kalau dia dibatasi oleh 2 buah kurva, ya kalau kita mau kerjakan dia terhadap sumbu x, itu ambil atas kurang bawah. Kalau mau dikerjakan terhadap sumbu Y itu harus ambil kanan kurang kiri. Itu untuk menghitung luas daerah. Volume juga sama. Cuman bedanya kalau volume nanti persamaan kurvanya itu harus di pangkat 2. Ya, persamaan kurvanya harus di pangkat 2. Itu kalau untuk volume. Oke. Kemudian kalau ini untuk menghitung panjang busur. Jadi nanti kalau mau hitung panjang busur bisa pakai rumus seperti ini. Ini tergantung bentuknya gimana sih. Jadi integral itu ternyata bisa digunakan untuk menghitung luas, bisa menghitung volume, bisa juga digunakan untuk menghitung panjang busur. Panjang busur itu ya panjang garisnya ya. Tapi kalau garis lurus kan kita bisa hitung pakai Pitagoras atau pakai jarak 2 titik. Jadi kita pakai rumus panjang busur apabila lintasan dari garisnya itu berkelok-kelok ya dalam bentuk persamaan kurva yang agak aneh gitu. Kita baru menggunakan integral. Oke? Nah, lanjut berikutnya kita mulai mau bahas soal yang biasa keluar. Jadi ini yang keluar di tahun lalu. Integral aku cek tadi aku cek 5 tahun ya, masing-masing sepertinya keluar 1 soal aja sih. Nah, jadi di sini diketahui ada fungsi G dengan Gx itu lebih besar sama dengan 0. Gx kalau lebih besar sama dengan 0 artinya fungsi G-nya itu berada di atas sumbu X ya, artinya dia berada di atas sumbu X. Untuk setiap X elemen real. Jika A, ya, A itu adalah himpunan dari 0 sampai Gx dengan X-nya itu min 4 sampai dengan 1. Memiliki luas A. Kemudian ada B, ya, memiliki luas B katanya. Yang dia tanya, berarti dia kasih tahu sebenarnya gini, yang diketahui dia ya, yang diketahui dia ini kalau gambar garis kok kayak gini dia ya, agak miring-miring. Berarti yang diketahui dari soal ini, , , 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
dari 0 sampai dengan Gx ya, Gx itu berarti pokoknya yang di atas sumbu X lah kira-kira seperti ini. Dari min 4 ya, dari min 4 di sini anggap min 4 sampai dengan 1 lah ya, misalnya kita anggap ini adalah kurva Gx-nya ya. Luas daerah yang di bawah kurvanya ini ya, dari min 4 sampai 1 ini sudah diketahui ini luasnya adalah A. Ini adalah A. Baru kemudian dari 1 sampai 4 dia kasih tahu juga dari 1 sampai dengan 4, kira-kira aja lah kita buat ya, 1 sampai 4, luas daerah di bawahnya ini, ya, ini Gx, luas daerah di bawahnya ini adalah B. Nah, yang dia tanya adalah integral dari min 2 sampai dengan 2, ya, 6x kuadrat dikurang 4, G, X pangkat 3 kurang 2x dx. Jadi, ini belum bisa diintegral. Kenapa? Yang bisa diintegral apabila kalau di sini fx ini harus dx. Ini x baru bisa diintegral. Jadi ini gimana integralkannya? Ya nggak bisa. Jadi supaya bisa diintegral gimana? Belakang ini harus sama dengan ini. Ya, caranya gimana? Caranya kalau kita mau pakai pemisalan boleh. Jadi kita misalkan. Kita misalkan X pangkat 3 kurang 2X-nya, ini kan yang ribet ya, yang di dalam GX ini. Kita misalkan sebagai U. Nah, berarti ini kita turunkan. 3X kuadrat kurang 2 DX ya, karena variabelnya X sama dengan DU. Oh, ternyata ini mirip sama yang di depan sini. Supaya sama tinggal kita kali 2. Ini kalau aku kali 2 berarti jadi 6X kuadrat kurang 4 DX. Ini jadi 2 DU. Oh ya udah kita ganti. Berarti ini jadi integral. Ya, GU. Ini dx ganti jadi 2 du. Ini baru boleh diintegral. Nah, cuman batasan ini harus diganti. Karena batasan ini tadi, ya, batasan yang ini sama ini itu adalah nilai x. Jadi x itu apa? X itu kok mau diganti u berarti jadi x pangkat 3 kurang 2x. Kita masukkan berarti u-nya, karena ini batasannya harus jadi u. Berarti kalau x-nya min 2, u-nya itu adalah min 2 pangkat 3 kurang 2 kali min 2. Berarti ini jadi min 8 tambah 4, minus 4 ya. Nah, kemudian kalau X-nya 2, kita masukkan, berarti jadi 2 pangkat 3, kurang 2 kali 2, berarti jadi 4. Berarti ini integralnya adalah dari minus 4 sampai dengan 4. Nah, 2 ini kita tarik keluar. 2 integral dari min 4 sampai dengan 4 GU DU. Ini kan udah sama kan, udah boleh diintegral. Jadi ini sebenarnya mau diganti jadi huruf apapun jadi nggak masalah. Ah, di mana di awal ini tadi sebenarnya ini kan dia kasih tahu min 4 sampai 1. Artinya apa? Luasnya itu kan sama dengan integral dari min 4 sampai 1 Gx dx kan? Kemudian yang ini berarti B itu adalah integral dari 1 sampai 4 Gx dx. Nah, ada sifat integral ya. Min 4 sampai 4 ini bisa diganti jadi apa? Dari min 1, min 4 sampai dengan 1, ya, GU/DU, ditambah dengan integral dari 1 sampai 4, GU/DU. Nah, berarti ini jadi 2, ini min 4 sampai 1 nilainya adalah A, 1 sampai 4 nilainya adalah B. Berarti ini jadi 2A tambah B. Loh, tapi di sini tadi U, di sini X, nggak masalah. Ya, pokoknya ini Gx dx, Gu du kalau kita masuk akan angkanya itu pasti sama. Jadi jawabannya adalah 2A tambah B. Inilah jawabannya. Oke, coba dilihat dulu sebentar ya. Aku permisi sebentar, nanti aku balik lagi. Aku mau ke toilet aja.
Oke, ini untuk yang 2021 ya. Kita lihat soal berikutnya. Ini yang 2020. Diferensial itu artinya turunan ya, secara kontinu sehingga F2 itu 6, F aksen 2 itu 1/48. Oke, nah ini aku juga nggak tahu ini mau diapain. Kita tes aja sama-sama. Ini jadinya integral dari 6 sampai dengan fx 4t pangkat 3 dt. Ini adalah x kurang 2 kali gx ya. Nah, ini diapain? Diintegral lah. Ini kan T kan. Berarti kita integralkan. Gimana integralkannya? Pangkat ditambah 1 dibagi pangkat yang baru. 4 bagi 4. Habis ya? Nah, karena ada batasannya, ini nanti batasannya mau kita masukkan. Ini fx, yang ini adalah 6. Oke, jadinya adalah x kurang 2 kali gx. Kemudian T-nya dimasukkan. Berarti ini jadi apa? Fx pangkat 4 ya, pangkatnya di sini, dikurang 6 pangkat 4. Sama dengan x kurang 2 kali gx. Oke, di sini kalau ku masukkan berarti gx ini adalah f pangkat 4x dikurang 6 pangkat 4 per x kurang 2. Ini jadi seperti ini ya. Dibuat pula soal limit di sini kan, limit x menuju 2 gx. Di mana gx-nya adalah yang ini. Berarti ini jadi x pangkat 4x kurang 6 pangkat 4. Kalau aku substitusi 2, ini jadi 0/0. Kenapa? Karena kok aku masukkan 2, ini kan jadi f pangkat 42 kurang 6 pangkat 4 per 2 kurang 2. Di mana F2 itu adalah 6. Wih, kreatif kali ini soalnya rupanya ya. Berarti ini jadi 0/0. Jadi kalau dia 0/0 gimana? Ya, kalau 0/0 kita pakai turunan aja. Ya, kita turunkan. Berarti ini gimana turunkannya? Ini turunkannya pangkat turun 4 ya. Tulis ulang, pangkat dikurang 1, pangkat 3. Baru kita turunkan fx-nya kali f aksen x. Kalau 6 pangkat 4 diturunkan, habis. Ya. Kalau x diturunkan, 1. Berarti jadi ini dia. Kita masukkan 2. Berarti 4 kali f pangkat 32 kurang f aksen 2. Berarti 4 kali 6 pangkat 3 kali 1/48. Nah, berapa lah ini ya? Yuk kita hitung dulu. Berarti 6 kali 4 dibagi 48. Hasilnya adalah 18. Wah, ini soalnya kreatif kali. Dia hubungkan integral dengan limit, kemudian menyelesaikan limit menggunakan turunan lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut terus. Wah, ini nggak tahu aku. Yuk, kita tes. Ini turunannya. Turunannya ada di sini. Oh, berarti pakai yang aljabar. Tapi dia di sini pakai bentuk fungsi. Ini f aksen x, ini fx, kemudian yang ini dx. Ini f aksen x, turunan dari si fx ini ya. Berarti ini kalau ku ganti jadi dfx, ini harus per turunannya kan? Kalau pakai cara paksa yang tadi, coret, coret. Berarti fx. dfx. Fx kalau dfx maka diintegral pangkat ditambah 1 dibagi pangkat yang baru. Ya, dia jadi seperti ini.
Karena ini sama, kalau sama cara integralkannya adalah pangkat ditambah 1 dibagi dengan pangkat yang baru. Jadi sebenarnya kalau integral aljabar sih nggak susah-susah kali, cuman soal yang sering keluar di SBMPTN ini ya kayak gini integralnya. Nah, jadi ini kita masukkan setengah F kuadrat B dikurangi setengah F kuadrat A sama dengan 10. Semua kali 2 lah ya. F kuadrat B dikurangi F kuadrat A sama dengan 20. Di sini aku punya FA kurang FB sama dengan 2. Uraikan aja yang ini ya. Ini berarti jadi FB kurang FA, FB tambah FA. Sama dengan 20. Ini FB kurang FA terbalik, berarti min 2 ya. Min 2 dikali dengan FB tambah FA sama dengan 20. Maka FB tambah FA sama dengan min 10. Tinggal kita eliminasi lah ya. Berarti FB tambah FA sama dengan min 10. Kemudian FA dikurangi FB ini sama dengan 2. Kita tambahkan FB-nya hilang, dia tanya FA kan. 2FA sama dengan minus 8, maka nilai FA adalah minus 4. Oke, Pak dilihat dulu. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini sepi ya. Makin hari makin sepi. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Ini pakai teknik apa ya? Ini bisa pakai 2 cara. Ya, bisa pakai 2 cara. Ini bisa pakai parsial, juga bisa pakai substitusi aljabar tapi mau dimisalkan. Jadi kalau aku pakai parsial, ini adalah integral 0 sampai 3. Ini 3x, aku naikkan aja lah ya, jadi pangkat min setengah ya. Jadi 3x, x tambah 1 pangkat min setengah dx ya. Nah, jadi kalau aku mau pakai parsial, aku buat ke dalam tabel T seperti ini. Yang simple 3x-nya, kemudian yang ini x tambah 1 pangkat min setengahnya. Yang kiri kita turunkan, 3x jadi 3, 3 itu jadi 0, ini turun ya yang kiri ya. Yang kiri turun. Yang kanan integral. Nah, jadi pangkat tambah 1 jadi pangkat setengah, seperpangkat 2 di sini, pangkat tambah 1, 3/2 berarti 2/3, 4/3 ya. Nah, ini kali kemari, yang ini kali kemari. Ini pos, ini min. Kalau ada lagi pos min ya. Berarti ini jadi 6x akar x tambah 1 kurang 4 x tambah 1 pangkat 3/2. Nah, ini kita masukkan 3 sama 0. Kalau aku masukkan 3, jadi 18 akar 4 kurang 4, 4 akar 4 ini dikurang, kalau 0 yang sini udah 0, yang ini jadi 4, 1 akar 1, 36 kurang 16, 32, ini ditambah 4,
4 tambah 4, 8 ya jawabannya ya. Ini kalau pakai parsial. Ternyata kalau dia sama-sama X seperti ini juga bisa pakai substitusi aljabar, tapi harus dimisalkan. Jadi kita misalkan si X tambah satunya itu jadi U. Nah, jadi nanti X-nya itu bisa diganti jadi U kurang 1. Ini kalau kuturunkan, X itu jadi 1, 1 dx. U itu jadi 1, 1 du. Ya. Nah, jadi kita masukkan, berarti ini integral. Kita ganti nolnya. 0 tambah 1 berarti jadi 1. 3 tambah 1 berarti ini jadi 4. Oke, 3, X-nya diganti jadi U kurang 1. Kemudian ini jadi U pangkat min setengah. Dx-nya adalah du. Kita kali masuk. Jadi 3U pangkat setengah kurang 3U pangkat min setengah du. Kita integralkan. Pangkat ditambah 1. Seperpangkat ya. Jadi 2. Pangkat tambah 1. Seperpangkatnya jadi 6. Masukkan 4 dan 1. 4. Berarti 2, 4 akar 4 kurang 6 akar 4. Kalau masukkan 4. Kalau 1 berarti jadi 2. Karena 1 pangkat apapun tetap 1 ya. Ini jadinya 16 kurang 12 dikurang dengan min 4. Berarti jadi 4 tambah 4. Sama, hasilnya juga 8. Jadi kalau yang pasti, satu soal itu kadang-kadang memang bisa menggunakan lebih dari satu teknik. Cuman biasanya kita bakalan pilih yang paling mudah menurut kita kan. Jadi kalau yang X dengan X ini terserah sih, dua-duanya aku rasa nggak terlalu sulit. Jadi mau pakai yang mana juga boleh. Hasilnya sama aja. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Fungsi fx memenuhi fx sama dengan min fx. Kalau fx sama dengan min fx, ini artinya dia fungsi genap. Fungsi genap itu adalah fungsi yang simetris terhadap sumbu y ya. Jadi dia simetris terhadap sumbu y seperti ini. Jadi kita anggap aja dia seperti ini. Nah, jadi kalau dia dari min 3 sampai dengan 3, karena ini bentuknya simetris ya, ini bisa diganti. Jadi integral min 3 sampai 3 fx sama dengan 6 ini bisa diganti menjadi 2 kali dari integral dari 0 sampai 3 fx dx. Dx-nya ketinggalan ya, harusnya ada dx-nya ini. Sama dengan 6. Berarti sebenarnya integral dari 0 sampai 3 fx dx itu adalah 3. Nah, 0 sampai 3 ini bisa kita pecah sesuai dengan sifat integralnya. 0 sampai 2 fx dx ditambah dengan integral dari 2 sampai 3 fx dx sama dengan 3. 0 sampai 2 belum tahu, ini yang mau ditanya. Baru 2 sampai 3 adalah 1. Berarti integral 0 sampai 2 fx dx ini adalah 2. Inilah jawabannya. Jadi karena dia berbentuk fungsi genap. Fungsi genap itu dia simetris kanan kirinya. Oke, aku lihatnya banyak kan yang seperti ini sih yang keluar. Dia dalam bentuk sifat-sifat seperti ini. Lanjut lagi ya berikutnya. Nah, ini juga sama. Fungsi kontinu interval dari 1 sampai 30. Itu 6 sampai 30 fx dx adalah 30. Yang dia tanya adalah ini. Ini nggak bisa diintegral. Yang ini tidak bisa diintegral kecuali dy-nya kita ganti, ya.
D-nya kita ganti jadi 3Y tambah 3. Jadi, kita misalkan aja ya, kita misalkan aja biar nggak pusing-pusing kali. Kita misalkan 3Y tambah 3 ini adalah U. Berarti 3DY itu adalah DU. Jadi kita ganti semuanya. Berarti ini integral. Ini kan Y tadi ya, masukkan. Berarti 1 jadi 6. Kemudian kalau ku masukkan 0 ini jadi 3. 6 sampai 3 ya berarti ini ya. Kemudian berarti DY-nya diganti jadi sepertiga DU ya. Sepertiga DU. Berarti sepertiga FU DU. Nah, ini sepertiganya turun. Kemudian di sini ini jadi integral 6 sampai 3 FU DU. Tapi di sini yang diketahui 6 sampai 30 ya. Fx dx sama dengan 30. Di sini yang mau kita pakai 6 sampai 3. Apakah ada salah ketik soal? Sebentar, aku lihat dulu ya. Apakah ada salah ketik soal atau memang seperti itu dia? Mana soalnya tadi? Nomor. Kan ini ada kesalahan di soalnya. Ini yang ngetik soal nggak benar ini. Itu bukan 1 sampai 0, tapi 1 sampai dengan 9. Jadi ini bukan 0, tapi ini 9. Apakah kita yang tidak bisa melihat atau yang ngetik yang sembarangan? Jadi kalau di apanya ini adalah 9. Berarti kalau ini 9, 9 ya ini 30 sih kalau itu 9. Nah, ini 30. Nah, berarti tinggal dimasukkan apa? Sepertiga dikali dengan 30. Maka jawabannya adalah 10. Makanya aku heran karena seharusnya ada hubungan antara yang diketahui dengan yang kita peroleh di sini kan. Kalau nggak ada hubungannya mana bisa diperoleh di sini. Ternyata ini di soalnya ini harusnya dia 9. Oke? Banyak sih soalnya. Kita lanjut lagi ya berikutnya ya. Nah, ini mengenai luas. Berarti kalau luas kita bisa pakai integral sih. Misalkan AT menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan BX. Kurva Y sama dengan BX dari 0 sampai dengan T. Jika titik P XO, 0 sehingga AXO banding A1. AXO banding A1. AT menyatakan luas daerah di bawah kurva. Oke. AT menyatakan luas daerah di bawah kurva. Dari 0 sampai dengan T. Oke. Itu kenapa ada AQD-nya ya? AB, PQ, P-nya di mana? Di bawah sini ya? Kemudian DC, PQ. Maka perbandingan. Oke, dia tanya perbandingan trapesiumnya.
Sebentar ya, aku lihat apakah dia lengket di sini. Harusnya lengket sih. Apakah itu lengket? Oke, kita buat aja lah dulu ya. Jadi pertama yang dia kasih tahu ya, AT itu menyatakan luas daerah dari 0 sampai dengan T. Jadi AXO itu adalah dari 0 sampai XO, berarti daerahnya adalah yang sebelah sini. Karena ini XO-nya. Daerah yang sini. Kemudian A1 itu berarti adalah dari 0 sampai dengan 1. Berarti D0 sampai 1 ini semua lah. Sampai 1. Yang di bawah kurva ya kita ceritanya ya. Ini seharusnya lengket kemari sih. Seharusnya lah ya. Oke, gambarnya juga nggak bener ini. Berarti pertama kita tahu bahwa luas ya dari berarti luas AXO dibanding dengan luas A1 itu adalah 1:8. Luas AXO itu berarti adalah integral ya. Itu kalau kita pakai integral. Kalau pakai integral. Jadi kalau pakai integral dia adalah integral dari 0 sampai XO bx kuadrat dx. Ini di integral per integral dari 0 sampai 1 bx kuadrat dx sama dengan 1/8. Ini kalau pakai integral ya. Cuman kalau yang SMA kelas 3 ya, kalian harusnya ingat aku pernah ajarkan kalian seperti ini. Kalau ini parabola ya. Daerah yang di sebelah sini kalau kita bagi dia jadi dua daerah seperti ini. Dengan catatan di sini yang puncak ya. Nah, daerah yang kecil ini adalah 1/3 alas kali tinggi. Sedangkan daerah yang di sini, ya, yang besar di sini, itu adalah 2/3 alas kali tinggi. Ya, ini adalah 2/3 alas kali tinggi. Ini kalau kalian ingat, seharusnya ingat lah ya. Nah, berarti ya, aku mau cari, aku tahu koordinat yang di sini kok. Ini kalau XO, berarti tingginya ini adalah BXO kuadrat. Karena kan Y-nya adalah BX kuadrat. Kalau X-nya XO ya BX. BX XO kuadrat. Kalau yang ini berarti adalah B aja karena X-nya 1. Berarti untuk daerah yang pertama itu adalah 1/3 XO dikali dengan BXO kuadrat. Bagian yang bawah itu adalah 1/3 1 kali B. Sama dengan 1/8. Coret, 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 coret. Berarti XO kuadrat adalah 1/8. Maka XO itu adalah setengah. Aku udah tahu XO itu adalah setengah. Nah, dari rumus cepat ini, mau pakai integral boleh, tapi pasti lama. Jadi, pakai cara cepat yang dulu ini ya. Jadi, XO adalah setengah, baru kemudian dia tanya perbandingan luas trapesium ya. Nah, kalau X-nya -1 berarti Y-nya, ini kurasa ini sih lengket di sini sih seharusnya sih. Kalau nggak lengket kayak mana kita ngitungnya? Nah, -1 berarti ini jadi B juga ya, karena X-nya -1 ya. Berarti dia tanya luas ABPQ dibanding dengan ABPQ dibanding dengan luas DCPQ ya. ABPQ berarti ini setengah trapesium A tambah B per 2 kali tinggi ya. Per A tambah B per 2 kali tinggi. Ini boleh coret lah ya, sama-sama per 2-nya. A tambah B-nya, kalau ABPQ, ABPQ berarti B ditambah dengan, ini BXO kuadrat ya. Q di sininya adalah BXO kuadrat, XO-nya setengah, berarti ini 1/4 B. Berarti B tambah 1/4 B dikali tingginya adalah dari -1 sampai setengah, berarti 3/2. Terus kalau yang DCPQ berarti 1/4 B ditambah B juga. Oke, tingginya jadinya adalah setengah ya. Coret, coret, habis. Berarti jawabannya adalah
3:1. Nah, seperti ini. Kok bisa jadi X pangkat 3? Oke, Hagen. Ini, aku kan hitung luasnya ini menggunakan sepertiga alas kali tinggi. Jadi ini kemari kan XO lah kan. Ini kemari XO. Kemudian ini ya, di sini, di bagian, ini harusnya kena di sini ya ini ya. Di bagian sininya, kalau menurut aku ini gambarnya ada salahnya sih. Harusnya ini Q-nya ini lengket kemari. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya gambarnya ya, ini lengketnya kemari nih. Nah, jadi ini harusnya pas di sininya. Nah, jadi di sini kan di parabolanya, kalau X-nya XO berarti Y-nya di sini adalah BXO kuadrat. Kenapa? Karena Y itu adalah BX kuadrat. Y itu adalah BX kuadrat. Kalau X-nya XO berarti ya masukkan X-nya ganti jadi XO. Makanya BXO kuadrat untuk tingginya. Hagen. Jadi ini ada kesalahan di gambarnya memang. Di soal gambarnya ini. Ancoa Hagen. Bisa? Oke ya. Yang ngetik yang gambar soalnya pun ngasal ini. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Dia kombinasikan turunan ya dengan integral. Jadi kalau mau cari nilai maksimum, itu kan kita harus pakai turunan. Terus ini ada interval ya. Jadi kalau mau cari nilai maksimum atau minimum dengan interval tertutup, nanti ini ujung-ujung intervalnya harus kita hitung juga. Jadi syaratnya, fx ini adalah sepertiga x pangkat 3 kurang 2x kuadrat ditambah dengan 3x. Jadi syarat mau mencari maksimum atau minimum adalah f aksen x-nya harus sama dengan 0. Pangkat turun, tulis ulang pangkat kurang 1. Jadi x kuadrat kurang 4x tambah 3 ya. Sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X kurang 3. X kurang 1 sama dengan 0. X-nya 3 dan X-nya 1. Yang 3 tidak memenuhi karena interval yang dia kasih adalah dari min 1 sampai dengan 2. Berarti yang kita perlu cari adalah F min 1. Kenapa? Karena ujung-ujung interval perlu dihitung. Kemudian F1 dari nilai maksimum ini ya, dari stasioner yang kita dapat, sama F2. Jadi ingat ujung-ujung interval harus dihitung juga. F min 1 berarti sepertiga kali min 1 pangkat 3 kurang 2 kali min 1 pangkat 2 tambah 3 kali min 1. Ini sepertiga 1 pangkat 3 kurang 2 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1. Ini sepertiga 2 pangkat 3 kurang 2 kali 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2. Malas sekali lah ngitung kayak gini kan. Ini jadi min 2, min 3, min 5, min 5, min sepertiga, min 5 sepertiga ya. Kalau ini jadinya 1, 1 sepertiga. Ini 6, 8, min 2. Min 2, 8/3 kurang 2, 8/3. Ini jadi 2/3. Berarti maksimumnya adalah 1 sepertiga. Berarti titik maksimumnya itu A-nya 1, B-nya adalah 4/3 itu ya. 1 sepertiga, 4/3. Sekarang dia minta integral ya A sampai B, F aksen X, dx. Di mana F aksen X kalau diintegralkan ya jadinya Fx. Nah, berarti ini jadi Fx ini. B sama A. Berarti yang mau dia tanya adalah FB dikurangi FA. B itu adalah F4/3 kurang FA F1. Waduh, dia kerjain kita ini. Mau hitung 4/3-nya ya, masukkan ke situ ya. Berapa lah itu? Hitung sini dulu lah ya. 4/3. Kalau 1 kan udah ada itu ya.
Ini berarti 1/3 dikali 4/3 pangkat 3 kurang 2 kali 4/3 pangkat 2 tambah 3 kali 4/3. 64/81, 32/9 tambah 4. Semua kali ini jadi 81 kali 9. 32 kali 9. 288. Tambah 4 kali 81. Ini 324/81. 64 kurang 288 ditambah dengan 324. 100/81. Berarti 100/81 dikurangi 4/3. 100/81 dikurangi 27 kali 4, 108 per 81. Hasilnya adalah harusnya min 8/81. Jawabannya kenapa nggak ada minusnya ini? Mari kita sesuaikan sebentar. Yang mana ini soalnya? Nomor 4. Iya, udah benar ya. Memang seperti ini ya. Memang min 8/81. Ini yang ngetik soal yang nggak benar. Jadi ingat kalau mau mencari nilai maksimum minimum, kalau ada interval, pertama turunan pertama sama dengan 0, kita cari X yang memenuhi dulu, baru kemudian harus hitung ujung-ujung interval juga. Oke, kita mau lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Pada interval 0 sampai 20, luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat dan di atas garis Y sama dengan KX. Jadi yang Y sama dengan X kuadrat yang ini, yang kurva parabola. Yang Y sama dengan KX yang bagian bawah ini ya. Oke, sama dengan luas daerah di atas kurva ini dan di bawah garis ini. Oke, jadi ini daerahnya ini kalau kita lihat ya, daerahnya terbagi dua, ya terbagi dua. Jadi daerah pertama itu yang di atas garis yang di bawah kurva. Daerah kedua yang atasnya adalah kurva, bawahnya adalah garis. Ini harusnya titik K-nya sih. Jadi ini harusnya K-nya, ini adalah 20-nya, ini 0-nya di sini. Nah, jadi dia kan bilang luasnya sama. Oke, berarti kita buatlah kalau luasnya sama. Berarti luas 1 sama dengan luas 2. Kalau pakai integral, berarti integral ya dari 0 sampai dengan K yang atas KX dikurangi yang bawah X kuadrat dx. Ini harus sama dengan integral dari K sampai 20 ya, yang atas kurva berarti X kuadrat kurang yang bawah KX dx. Nah, harus seperti ini. Ini kalau kita menggunakan integral. Kalau pakai cara cepat bisa aja sih, tapi mau dipotong-potong. Ya udahlah kita pakai integral aja untuk yang ini ya. Karena kok mau pakai cara cepat berarti ini nanti harus dipotong, dibuang-buang gini. Rumit juga sih. Jadi bagusan integral aja karena persamaannya nggak rumit ini. Ini pangkat tambah 1, berarti pangkat 2 dibagi pangkat yang baru berarti jadi setengah ya. Pangkat tambah 1 dibagi pangkat baru 1/3. Masukkan K sama 0. Yang ini jadi 1/3 X pangkat 3 kurang setengah KX kuadrat. Masukkan 20 sama K. Oke, kita masukkan. Berarti jadi 1/3 K pangkat 3 kurang setengah ya.
Ini jadi setengah K pangkat 3 kurang sepertiga K pangkat 3 kurang 0 ya, karena kok kemasukan 0 itu udah pasti 0 sih, karena kan ada X-nya semua. Ini kok masukkan 20, banyak. Ini kan 8.000 ya, per 3. Ini 400 per 2K. Oke, kalau dimasukkan K, dia jadinya sepertiga K pangkat 3 kurang setengah K pangkat 3. Ini kalau kutulis lagi, sepertinya kanan kiri ini bisa hilang ini. 8.000 per 3 kurang 400 per 2K. Aduh, kenapa nggak kutulis 200? Sudahlah, nanti baru kita perbaiki di bawah lagi. Ini sama ini habis. Ini sama ini habis. Pindahkan 200K sama dengan 8.000 per 3. Coret, punya coret, nolnya coret, coret. Jawabannya adalah 40 bagi 3. Berarti 40 bagi 3 itu berapa? 13, 1 per 3. Seperti ini dia jadinya. Jadi menghitung luas menggunakan integral. Volume juga bisa ya. Tapi di sini memang aku jumpanya soalnya yang ada yang luas ya. Yang volume aku cari-cari belum dapat sih. Oke, kita lanjut berikutnya. Jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis ini mempunyai luas 1/3 satuan, maka nilai M adalah, oke. Jadi kalau aku mau buat sketsanya ya, Y sama dengan X kuadrat itu adalah parabola yang simetrisnya di tengah seperti ini. Terus kalau seperti ini X-nya 0 ya. Ini X-nya 0, Y-nya pasti 0. Kemudian dia bakalan seperti ini. Ini adalah Y sama dengan 2M kurang 2X ya. Dibatasi oleh ini dengan ini ya. Berarti daerahnya di sini. Nah, cuman sampai mana? Kita kan nggak tahu ini. Ini berarti mau cari titik potong mereka dulu. Tapi sudah diketahui luasnya adalah 1/3. Dia tanya M-nya berapa. Ya, dia tanya nilai M-nya. Yang pasti luas daerahnya adalah 1/3. Kalau seperti ini aku bisa pakai cara cepat. Ya, aku bisa pakai cara cepat. Berarti aku bisa misalkan ini titiknya adalah berarti ini X ya. Kalau ini X, kemudian berarti yang ini adalah X kuadrat.
Oke, berarti dari sini aku bisa Y sama dengan Y ya. Berarti 2M kurang 2X adalah X kuadrat. Coret-coret berarti X itu adalah 2M kurang 2. X di sini ya. X di sini adalah 2M kurang 2. Di sini kenapa boleh dicoret tapi biasanya nggak boleh coret? Ya nggak apa-apa sih kalau nggak dicoret pun kan jadi gini. Ya, jadi gini, dimana kan X-nya ada 1 biji yang 0 ya. Tapi yang 0 itu kan kita udah tahu, titik 0 itu pasti yang di sini kan, baru titik satunya lagi adalah 2M kurang 2. Berarti di sini X-nya adalah 2M kurang 2. Kalau X-nya 2M kurang 2, maka Y-nya adalah 2M kurang 2 kuadrat. Nah, di sini aku bisa pakai cara cepat, berarti luas arsir itu sama dengan luas segitiga dikurangi dengan sepertiga alas kali tinggi karena dia berbentuk parabola tadi. Segitiga itu rumusnya kan setengah alas kali tinggi dikurang sepertiga alas kali tinggi. Kebetulan alas tingginya kan sama. Ini jadi 1/6 alas kali tinggi. Luasnya adalah 1/3. Berarti ini 4/3. 1/6 alasnya adalah 2M kurang 2. Tingginya adalah 2M kurang 2 kuadrat. Ini coret-coret. Ini jadi 8. Berarti 2 sama dengan 2M kurang 2. 4 sama dengan 2M, maka nilai M-nya adalah 2. Di sini dia dapat ada 2 biji. 0, aku dapat M-nya 2. M-nya 2, baru satu kemungkinan lagi. Di sini 8 sih, kalau 8 itu harusnya cuma ada satu kemungkinan. Kenapa dia bisa dapat 2 kemungkinan? Kecuali tadi kalau ini pangkat genap, ini pangkat ganjil. Atau mungkin daerahnya, oh aku tahu. Atau mungkin garisnya seperti ini ya. Mungkin juga ya. Karena kan kita nggak tahu 2M kurang 2 ini nilainya berapa. Berarti mungkin juga kemungkinan kedua, ya, soalnya dia ada 2 kemungkinan ini. Kemungkinan kedua tadi kan aku gambarnya seperti ini, berarti kemungkinan keduanya garisnya seperti ini. Ya, garisnya seperti ini. Nah, berarti kalau gitu, ini sama, ini X-nya kita dapat 2M kurang 2, ini 0. Berarti yang di sini juga sama ya. Berarti luas sama dengan, harusnya sama kan. Luas segitiga dikurangi sepertiga alas kali tinggi juga kan. Berarti 4/3. Alas tingginya sama juga kan. Setengah alas kali tinggi kurang sepertiga alas kali tinggi. 4/3. Ini 3 kurang 2. 1/6. Alas kali tinggi. Coret-coret 2. 8 sama dengan alas kali tinggi. Alasnya 2M kurang 2. Tingginya adalah 2M kurang 2 kuadrat. 8 sama dengan 2M kurang 2 pangkat 3. Aku tetap dapat satu kemungkinan. Nah, coba kalian lihat dari mana kemungkinan satunya lagi aku bisa dapat. Memang harusnya ada kemungkinan min 2 karena ada kemungkinan daerahnya di sini. Tapi kalau dari cara cepat ini aku kok nggak bisa dapat M1 lagi ya? Atau perlu pakai integral baru bisa dapat M1-nya lagi? Soalnya dia pangkat 3 kan? Tapi gini, oh aku tahu. Gini, eh jadi kemungkinan ininya memang di sini benar. Cuman kan yang namanya alas itu kan nggak mungkin minus, jadi ini harusnya dimutlak ya. Harusnya dimutlak. Jadi di sini kalau dimutlak berarti jadi ada 2 kemungkinan, bisa positif bisa negatif ya. Karena kan ini tadi aku buat kemungkinannya dia kan di sebelah kiri ya. Jadi ini harusnya dimutlak karena kan kita nggak tahu dia positif atau negatif.
Jadi ininya kemungkinan satunya lagi berarti 2M kurang 2-nya harus min 2. Maka 2M sama dengan 0, M-nya adalah 0. Jadi ada dua kemungkinan ya, 2 sama 0 ya. Kalau sesuai gambar memang 0 sama 2, tapi tadi aku lupa di sini. Ini kan minus. Kalau misalnya di sini angkanya minus 3, aku kan tetap harusnya ambil 3. Jadi harusnya dimutlak. Tetap ambil yang positif. Ya, tetap ambil yang positif. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya. Oke, Isai Hagen. Itu kok bisa min 2? Karena gini, Hagen, aku kan dapat kemungkinan pertama, cuman aku perhatikan jawabannya semua kok ada 2. Oh, ternyata aku baru sadar. Garisnya kan nggak mesti seperti ini. Garisnya bisa seperti ini juga. Ini kan terjadi apabila gradiennya positif. Dia kan bisa gradiennya negatif seperti ini. Dia turun ke bawah. Jadi kalau ini turun ke bawah, artinya di sini, Hagen, angka di sini kan harusnya negatif. Sementara alas itu kan harusnya angkanya positif. Yuk, Bu Hagen. Di sini angkanya pasti negatif, sementara alas itu kan harusnya positif kan. Jadi ini kita mutlak aja. Kalau yang ini kuadrat nggak masalah, kok kuadrat kan tetap positif. Jadi ini kita mutlak. Jadi kalau kita mutlak, artinya 2M kurang 2 itu selain bisa 2, dia bisa min 2 juga. Karena kalau dia min 2, itu juga kalau kita hitung kan tetap 2. Karena kan yang kita ambil itu kan hanya jaraknya aja. Alasnya itu kan jarak dari 0 sampai dengan ininya aja. Ya, jadi ada dua kemungkinan, bisa 2 dan bisa min 2. Minggu depan untuk mata kembali ke hari Selasa ya. Nanti aku cari soal-soal trigonometri kita bahas. Minggu depan kita bahas trigonometri. Jadi bagi kalian yang punya soal-soal trigonometri, mana tahu entah dapat dari soal tryout mana gitu, ada yang mau ditanyakan, langsung kirim aja ya ke aku privat chat. Nanti kita bahas minggu depan. Jadi minggu depan topik kita itu trigonometri. Jadi kalian ada soal dari mana aja, tapi harus berhubungan dengan trigonometri ya. Kita bahas minggu depan. Oke, kita lanjut. Ini integral cos. Cos itu jadi apa ya? Cos itu jadi sin ya. Jadi kalau kita hafal lagi integral cos x dx itu jadi sin x plus c ya. Jadi ini adalah integral P di sini Q, ini sebenarnya adalah cos setengah Rx ya. Dx sama dengan min R. Terus ini kalau ada seper R, tadi kan seperti ini. Kalau misalnya ada cos AX dx, itu kan jadinya muncul seper A ya. Sin X plus C. Sin AX, sorry. Karena sudutnya tidak mungkin berubah. Ingat ya, sudutnya nggak boleh berubah. Sin AX plus C ya. Nah, jadi di sini karena dia seper R, berarti jadi R ya. Cos jadi sin. Sin seper Rx. Ya, seper Rx. Masukkan Q, P sama dengan min R. Berarti R sin Q per R kurang R sin P per R. Sama dengan min R. Mau diapain? Nggak tahu, biarin. Kayaknya nggak perlu diginikan sih. Kayaknya nggak perlu dikerjain. Hapus-hapus. Nah, kita kerjain yang ini dulu.
Ternyata di dalam integral, sin kuadrat itu nggak bisa diintegral. Ya, sin kuadrat itu harus diganti dengan, supaya bisa diintegral, sin kuadrat itu harus diganti menjadi setengah kurang setengah cos 2x. Rumus apa ini? Ini sebenarnya rumus cos 2 alfa yang dibalik-balik. Cos 2x itu rumusnya kan adalah 1 kurang 2 sin kuadrat x. Jadi kalau dipindah, 2 sin kuadrat x itu adalah 1 kurang cos 2x. Jadi kita bagi 2, sin kuadrat x itu menjadi setengah kurang setengah cos 2x. Nah, jadi yang dia tanya ini bisa kita ganti. Integral P sampai Q, ya, sin kuadrat X per 2R dx ini kita ganti sesuai dengan rumus ini, maka dia akan menjadi P sampai Q setengah kurang setengah cos 2 kali dari ini, berarti X per R. Oh, ternyata sama dengan ini ya, dx. Nah, jadi ini kita pisah, P Q setengah dx dikurang setengah integral P Q cos X per R dx. Nah, yang belakang sini ini udah tahu hasilnya adalah min R. Dari sini. Ya, min R. Yang depan sini bisa diintegral. Setengah jadi apa? Setengah X. Masukkan Q dengan P. Masukkanlah Q dulu. Berarti setengah Q kurang setengah P ditambah dengan setengah R. Tarik keluar setengahnya, jadi Q kurang P tambah R. Jawabannya adalah dadu. Ternyata ini nggak perlu diintegralkan, biarin aja. Cuman yang namanya sin kuadrat itu tidak bisa diintegral. Harus ganti dari jalan di ini. Sama, cos kuadrat juga nggak bisa diintegral ya. Cos kuadrat juga harus diganti. Ya, cos kuadrat X juga harus diganti jadi setengah tambah setengah cos 2X. Ini cos kuadrat. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Soal dari apa ini aneh-aneh. Wah, oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, hari ini kita sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan, kita bakalan bahas soal-soal trigonometri. Jadi selama 1 minggu ini kalau kalian ada jumpa soal-soal trigonometri yang berhubungan dengan SBMPTN, ya, kirimkan aja ke aku, nanti ku masukkan, kita bahas minggu depan. Oke, ini aku ada tugas untuk kalian. Tugasnya kemarin 5 ya, sekarang ku kecilkan lagi lah. Sekarang jadi 3. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, hari ini kita sampai di sini. Sampai jumpa.